Biuda, berjumpa lagi dengan Biuda ya. Salam ujah-ujah, nande bapa. Orang rasenina, amin ijape kamringan, ibas kini ujah-ujahan. Para sobat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini sahabat Biuda membuat tapak tempat nanam kangkung ya, sahabat semua. Biar ditanam nanti kangkung kan, sayur tak pening lagi cari kan, sahabat semua itu. Kalau Pak Uda buat naikkan labu kita ya, kalau labu ini harus dililit dia naik supaya dia naik ya sahabatku semua. Nah ikuti terus ya sahabatku semua. Seperti ini ya. Kita gemburkan dulu tanahnya, baru nanti kita tabur nanti pupuk kompos. Anak-anak atasnya belum tidur, sempatanlah kerja. Sahabat, Pak udah labu kita udah mulai berbuah ya, tengok ini ha, udah mulai berbuah. Semoga sama-sama kita berdoa biar dapat harga ya sahabatku ya. Ini udah mulai berbuah deh, tapi labu ini harus kita angkat ke atas ya. Dia nggak bisa pula kalau nggak diangkat, nggak pandai dia kata sendiri ya. Harus kita bawa pucuknya ke atas. Nah, ini. Kalau nggak macam ini dia tengok ha. Turun dia ke bawah. Nah, turun dia kan, tapi kalau nggak kita taruh ke atas dia terus ke bawah ini. Jadi harus kita buka ininya, kita masukkan ke atas ya ke tali gini ha. Taruh ke atas, ikatkan lagi. Kalau enggak tertiup angin nanti dia turun lagi. Ini ya sahabatku ya, tengoklah rumputnya masih hijau-hijau ini. Karena kita kalau ngasih racun rumput takut dia kita kena ke batangnya ya, seperti ini ha. Batang yang di bawah ini kalau sudah kita racun rumput dia akan rusak yang ini ya, terbakar dia yang ini. Nah, jadi untuk sementara sebelum dia naik ke atas semua, di bawah kita biarkan dulu agak hijau-hijau seperti ini. Nanti setelah sudah naik semua baru kita bersihkan di bawah ya. Kalau memang kita pakai racun rumput bisa juga. Sahabat ini sahabatku semua, Biuda tengah hari mungkin pulang nanti jam-jam 2 siang ya sahabatku semua. Ada urusan sedikit ya, jadi Biuda tidak sampai sore di kebun hari ini ya sahabatku semua. Oke sahabatku semua. Kita gemburkan lagi, kita kasih pupuk kandang ya seperti semua.
Nah, Bi udah pulang dari ladang, dari kebun, langsung kita masak ikan emas ya sobat semuanya. Gulai santan khas Karo, ikan emasnya ya. Oke, kita lanjut ulek bumbunya. Nah, ini dia ikan emasnya sudah kita bersihin ya sobatku semua. Nah, udah bersihin bumbu yang Bi udah gunakan. Ini dia ya. Ini asam cekalanya sudah kering, tapi tak apalah ya, masih masam ya sobatku semua. Ada kencur, udah kepadatan ini kencur, kunyit, lengkuasnya, hidup segan mati tak mau. Ada bawang, ada halia, jahe atau bahing ya sobat udah, bawang putih 3 siung. Nah, ini cabai hijaunya tidak udah haluskan ya, bulat-bulat aja seperti ini ya sobat semua. Ini cabai merah ya, gunakan udah, tidak gunakan cabai kecil ya biar tidak terlalu pedas, jadi bisa anak-anak makan ya sobat semua. Udah kurang-kurangi sekarang kan cabai ya. Oke sobatku semua, kita haluskan ini ya serainya. Oh itu, tunggulah bentar lagi kita bersihin serainya. Serainya kan belakangan ya sobat semua. Ini aja kita haluskan dulu ya. Kita cuci dulu. Nah ini gundera ya sobat muda. Ini namanya gundera bahasa Karo. Gundera la kutra. Ini dia ya. Nah ini daun jeruk purut ya sobat semua. Oke, ini nanti kita potong-potong ya. Sehabis mau masak nanti kita letak ini semua ya. Kalau daun jeruknya nanti sama sekalian nanti kita masak sama ikannya ya sobat muda. Oke, lanjut aja kita santannya lupa yuk. Ini santannya, ini kepala santannya ya. Udah ini tadi taruh ya sobat semua, udah peras ya. Jadi kita lanjut haluskan bumbunya ya. Kalau Bi udah masak ikan, apanya dulu, bumbunya dulu dimasakkan ya sobat udah. Tapi Bi udah tidak guna minyak ya. Ini asamnya Bi udah banyakkan karena asam cekalanya, asam combrang sudah kering ya. Jadi ini aja dulu, nanti panaskan dulu, udah ngelegak nanti bumbunya baru Bi udah masukkan ikannya. Udah haluskan dulu ya sahabat semua. Kita kasih garam sedikit ya sahabatku, biar nggak terlalu licin kali gilingnya ya. Kebiasaan ya semua, karena banyak serai di kebun, jarang jadi lupa untuk serai ditinggalkan di rumah. Padahal udah jual serai. Nah itu dia ya, sama kayak tukang pangkas. Tukang pangkas kan sering panjang rambutnya gara-gara dia tukang pangkas, sering ada jombon bahasa Karo ya, panjang rambut. Padahal dia tukang pangkas. Itulah tuh. Inilah namanya ya sobat Biuda. Ini namanya kalau bahasa Karo sayur Biuda ini masakan seperti ini namanya gulai lemang-lemang ikan emas ya. Nah itu dia, gulai lemang-lemang ikan emas. Itu dia sobat semua. Bila sobat Biuda mau masak seperti ini enak, tapi gunakan asam cekala ya sobat semua. Semalam ada sahabat Biuda ya tanya, kenapa Biuda tidak pakai micin? Saya takut penjara kalau bilang sejelasnya. Yang penting Biuda pengalaman saya. Awalnya dulu pakai micin, tapi sering dulu sakit kaki saya, telapak kaki saya sobat Biuda. Kayak tuh setiap bangun pagi-pagi berdiri, kayak ditusuk jarum kaki saya gitu. Terus datang mama saya, janganlah guna terus micin. Boleh gunakan micin, tapi jangan terlalu banyak. Tapi setelah itu Biuda coba tidak pakai micin, hilang sakit kaki saya sahabat semua. Makanya Biuda jadi kebiasaan tak pakai micin lagi. Nah itu pengalaman Biuda ya. Minta maaf sama kawan-kawan semua bila tersinggung ya sahabat semua. Ini kan karena banyak sahabat Biuda tanya, kenapa Biuda tidak pakai micin? Nah itu makanya Biuda jawab di sini ya sahabat semua. Ini minta maaf ya.
Ini halaman biuda seperti ini, yang biuda alami ya. Setelah itu biuda tidak sakit lagi kakinya. Setelah tidak pakai micin lagi ya. Mungkin biuda nggak tahan juga gitu ya sobat semua. Kadang kan kita tidak tahu. Yang penting kalau kita masak ini, bumbu-bumbu rempah-rempah kita lengkapi aja ya sobat semua. Itu pun enak juga ya, lama kelamaan kan. Yang penting dia lengkap bumbunya. Memang enak kan pakai penyedap, tapi biuda itu yang biuda lama nih. Diuskan bumbu bawangnya belakangan ya sudah. Enggak licin kali bawangnya untuk ini. Kalau bawang ini tak halus pun tergigit kan enak. Sudah halus bumbu kita ya sobatku semua. Kita langsung aja masukin ke kuali ya. Nah, kita kasih air ya sobat Buda. Nah, baru kita kasih santan ya. Oke. Nah, kita tunggu sampai mendidih airnya ya, air santannya ya sobat Buda. Nanti kita masukin ikannya ya. Nah, santannya sudah mendidih ya sobat Buda. Kita masukin ikannya ya. Nah, kalau kayak gini dia sobatku semua, udah mendidih tadi kuahnya, airnya, kita kacau pun tak apa-apa, tak masalah ya. Ya, ikannya tidak hancur ya sobatku, utuh dia ya. Karena udah kita duluan tadi masakin santannya. Lanjut kita masukin genderanya ya, atau daun kucai, daun batak, banyak namanya ini sobatku semua. Tapi kalau bahasa Karo ini daun gundera. Kita masukin cabai hijaunya ya. Dia tidak hancur ya sahabat semua ikannya. Jangan takut ya ngacau-ngacaunya kalau udah tadi duluan mendidih bumbunya sama santannya. Nah, udah mau masak ikan kita ya sahabat Buda. Kita angkat ya. Masak. Angkat ya. Nah, sudah masak gulai santan ikan emas lemang-lemang kita ya sobat Buda. Ini dia ya. Masak ikan emas, gulai santan ikan lemang-lemang kalau bahasa Karo ya. Tapi bahasa Indonesia masak ikan emas santan aja lah. Ya sobat semua. Ini dia ya. Silahkan dicoba di rumah ya sobat Buda. Ya, sekian dulu. Salam Johjua. Horak. Sampai jumpa sobat Buda.